Udah banyak sekali kemarin yang sudah terbuktikan kayak artis-artis. Bisa dijelaskan Siapa ya? Saya lupa siapa ya? Apa Tias? Keceplosan ya? Keceplosan ya? Wajah Robby Abbas atau yang biasa disebut dengan inisial RA setahun belakangan ini kini bisa tersenyum lebar kala bisa menghirup udara bebas setelah menjalani masa hukuman 1 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur pagi kemarin. Robby Abbas adalah narapidana kasus mucikari artis lewat jalur prostitusi online. Baru beberapa jam keluar dari jeruji besi, Robby langsung menjadi bintang tamu di sebuah acara. Kabarnya bebasnya Robby dari penjara ini akan membuat sejumlah artis ketar-ketir. Pasalnya Robby berjanji akan membuka nama-nama artis yang tersangkut jaringan bisnis haram ini. Lalu siapa saja mereka? Benarkah inisial nama yang disebutkan Robby mulai dari TM, NM, SB, AZ hingga AA itu adalah para artis yang selama ini warawiri di layar kaca? Benarkah jika Robby masih menyimpan dendam? Lantas apa kata Nikita Mirzani yang namanya ikut dikait-kaitkan dengan salah satu inisial yang disebutkan Robby? Kalau kalian mengikuti sidang saya 1 sampai terakhir, kalian sudah tahu disebutkan nama-nama siapa artis itu aja. Untuk sekarang mungkin mereka berpikir ya keluar negeri dulu kali ya, cari aman gitu kan, atau liburan dulu kemana, ngumpet gitu. Saudara TM, saudara SB, apalagi saudara AA, AB, AC sampai AZ gitu kan. Kayak gitu mungkin NM siapa? Oh NM juga pernah kan bilang nggak kenal siapa Robby Abbas, siapa ini kan. Mungkin mudah-mudahan ada suatu acara yang mensponsori kami untuk bisa konfrontir bertemu dengan mereka. Apa mereka nggak kenal saya? Reuni. Reuni mungkin. Nggak serangan balik untuk silaturahmi lebih baik kayaknya. Kalau serangan balik kayak jahat banget ya kan. Yang paling penasaran nih ya beberapa artis yang menyangkal saya. Ya mungkin yang ada pakai cadar-cadar itu ya kan, atau yang nggak bilang kenal saya siapa RA, siapa ini. Mungkin Abang Peter lebih tahu lah yang kemarin ngejelasin ke kalian. Siapa? Lebih paham karena kan saya kan selama kemarin 1 tahun putus hubungan dari luar. Jadi lidah penyambung lidah saya ya Bang Peter gitu. Karena saya pernah dikonfrontir dengan beberapa artis waktu lalu mereka di Polres dengan saudara-saudara inisial itu, mereka hanya terdiam dan nggak ada bahasa A sama sekali. Udah banyak sekali kemarin yang sudah terbuktikan kayak artis-artis. Siapa ya? Saya lupa siapa ya? Apa Tias? Keceplosan ya? Keceplosan ya? Keceplosan ya mungkin? Keceplosan kali. Kepleset, maaf. Robby, kan gue nggak kenal, terus kenapa? Tadi katanya mau belak-belakan sendiri sama Belak-belakan apa? Jadi banyak teman-teman yang ditinggalin sama dia. Itu yang live tuh kamera. Hah? Apaan sih? Ini ngebahas soal apa? Emang termasuk ada gue? Robby Abbas, sebut aja Nikita Mirzani. Biar lu hits. Ya kan gue mah baik orangnya. Udah gue nggak kenal. Tapi kalau dia kenal pasti kenal lah. Gue kan artis terkenal. Robby Abbas menerima vonis hukuman 1 tahun 4 bulan pada 26 Oktober 2015 lalu oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Robby ditangkap bersama model dan DJ berinisial AA pada 9 Mei 2015. Tertangkapnya Robby ini menjadi heboh lantaran banyaknya inisial artis ternama yang terkait jaringan prostitusi online dengan tarif fantastis. Robby sendiri menjalani pembebasan bersyarat selama 4 bulan sisa masa tahanannya. 1 tahun mendekam di dalam tahanan, Robby merasa dijauhi oleh orang-orang yang konon takut terseret kasus ini. Benarkah Robby sakit hati lantaran hanya dia yang dipenjara? Sakit hati sih enggak, cuma pengen ngingatin saya teman Anda, saya senang sama Anda. Kita sama-sama pernah mencari duit dari dunia yang sama. Ingatlah gue gitu. Gue sekarang udah ada di luar. Sama-sama di dunia. Untuk saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, kakak-kakakku, sebangsa dan setanah air. Kakak-kakakku, teman-temanku yang kemarin yang terlibat atau tidak terlibat atau namanya terbawa-bawa dari kasus saya sebelumnya yang memang sudah ada namanya, sadarlah kalian, saya teman Anda. Kita sering curhat, tapi ketika ada saya down, kalian nggak ngerangkul saya sebagai teman kalian. Kayaknya saya udah leave, saya udah kayak saya bukan teman kalian, malah orang-orang kayak gitu. Gue nggak kenal sama Robby Abbas, tapi Robby Abbas pasti kenal gue karena gue selebriti gitu loh. Siapa yang nggak kenal gue coba? Gue nggak ada waktu nonton TV Robby Abbas, Robby
apalagi abis abal-abal aku nggak tahu. Biasa lah, gue udah biasa sama hal-hal kayak gitu. Jadi gue masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Bila perlu keluar masuk biar enak. Bulan depan kan RA keluar dan saya akan buat konferensi pers gitu. Dan kita kan bisa membuktikan artis mana yang paling sering minta job ke RA. Sama RA saya cukup dekat, tapi saya dekat sama RA itu karena ini. Dulu dia sempat kerja di salah satu majalah gitu, dan saya juga waktu sempat membesuk dia. Dia juga merasa sakit hati sekali sama Tias gitu, karena dia udah sering membantu dia. RA sering membantu Tias, tapi balasan Tias seperti itu. Ya kayak saya aja. Kalau saya sih, saya benci sama Tias nggak sama sekali gitu. Kalau misalnya di media online ada yang ASVSTM enggak. Saya benci Tias enggak, cuma kecewa aja. Beredarnya sejumlah nama inisial artis dalam kasus prostitusi online ini menyeret sejumlah artis ternama. Misalkan saja inisial SB yang banyak mengkaitkan dengan nama Sinta Bachir. Mendengar namanya tersangkut jaringan prostitusi, Sinta pun langsung mendatangi Polres Jakarta Selatan kala itu guna mengklarifikasi soal tudingan ini. Model Anggita Sari pun berani menyebut beberapa nama yang diakuinya terlibat dalam jaringan ini. Lantas tak takutkah Robby jika aksi buka mulutnya nanti justru akan membawanya kembali berurusan dengan pihak berwajib? Halo Mas Sinta. Baik. Ya hampir mendekati ke ciri-ciri saya ya, yang selama ini beredar sampai ya teman-teman taunya kan, dan itu apa ya, fiti-fiti semua gambarnya saya terus gitu. Tapi dengan adanya saya datang ke sini, saya datang ke sini bukan karena panggilan ya, karena ke sini pengen klarifikasi. Nah ini hasilnya sekarang teman-teman semua sudah tahu kan bahwa Sinta Bachir tidak ada kaitannya dengan kasus ini. Awalnya sih biasa-biasa aja karena saya memang tidak merasa tersangkut masalah ini gitu loh. Tapi karena berita yang terus-menerus yang merasa akhirnya saya memang harus klarifikasi. Kalau yang saya tahu ya dari RA-nya, yang saya tahu itu banyak kesimpang siuran dari inisial-inisial yang membela diri ke RA. Oh, bukti kuat. Oh, banyak sekali bukti kuat. Nanti kita bawa. Nanti kita bawa. Salah satunya, banyak sekali tersimpan di memori saya. Ya banyak sekali, nanti kalian akan tahu buktinya apa. Pencemaran nama baik. Sebelumnya saya sudah konfirmasi ke Bang Peter, pengacara saya, konfirmasi ke petugas di rutan. Kalau misalnya saya melakukan talk show atau ada acara wawancara, mereka berpikir kalau emang kamu berbicara dengan rule yang benar, mereka nggak akan menuntut saya. Karena kalau kamu punya bukti yang khusus, karena bukti khususnya udah sangat di pengadilan, sudah sangat terbukti gitu. Jadi kalau untuk mereka menuntut saya bisa menuntut balik mereka dan mereka bisa masuk seperti saya. Jika Robby Abbas bisa bernafas lega terbebas dari jeruji besi yang menghimpitnya selama setahun, pemain sinetron lawas yang karirnya telah meredup, JF, justru harus masuk mendekam di penjara Polsek Taman Sari, Jakarta Barat sejak kemarin pagi. JF tertangkap polisi di sebuah tempat karaoke di kawasan hiburan Lokasari Selasa dini hari kemarin, lantaran kedapatan memiliki narkoba jenis syabu. Dari hasil pemeriksaan tes urin, JF positif mengkonsumsi barang haram ini. Dari keterangan polisi, JF ternyata sudah lama menjadi target operasi polisi. Kini JF hanya bisa meratapi dan menyesali perbuatannya. Terlebih, JF terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Padahal JF sendiri pernah mengaku untuk berubah ke arah yang lebih baik. Kami dari Polsek Metro Taman Sari pada tanggal 10 Mei 2016 sekitar jam 01 dini hari di salah satu tempat hiburan malam di Lokasari. Di dalam room kita menangkap seorang inisial JT alias JF dan inisial I dengan barang bukti 4 paket, masing-masing 1 paket di JT, yang 3 paketnya di inisial I. Jenis apa itu? Jenisnya sabu. Dan hasil pemeriksaan urin terhadap keduanya juga positif. Jadi pada saat kita tangkap,
antara JT dengan I lagi sedang transaksi. Jadi bandarnya itu yang I, ada 3 paket di kantongnya. Beratnya kalau untuk yang di JT alias JF itu 0,54, untuk yang di inisial I 2,04 gram. Ancaman hukuman minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun penjara. Kalau pengakuan dari keterangan tadi, dia menggunakan sudah 3 bulan. Kondisinya sehat-sehat saja. Nyesal nggak? Ya nyesal lah pasti. Nangis katanya tuh. Nangis. Sempet nangis dari dulu. Tadi sih saya nggak lihat nangis. Setelah misteri inisial artis-artis yang diduga terlibat dalam prostitusi online, juga tentang kasus tertangkapnya artis JF dengan tuduhan kepemilikan dan pemakaian narkoba. Maka inilah kisah Tara Budiman yang makin serius merebut hati Ayu Ting Ting dengan cara mendekati Bilqis. Lantas apa kata Ayu saat Tara gencar pula mendekati Bilqis, buah hati dari Ayu? Lalu bagaimana pula dengan Cita Citata yang kini merasa lega pasca putus dari Ical yang disebut-sebut temperamen? Simak intens di segmen selanjutnya. Selamat pagi pemirsa, bertemu lagi bersama saya Nike Kusmarini. Dari kasus prostitusi artis, inilah perjuangan Tara Budiman yang tak patah arang taklukkan isi hati Ayu Ting Ting. Walau cintanya tak kunjung dijawab sang biduan, pasca menyatakan isi hati, benarkah kini Tara sengaja dekati keluarga Ayu Ting Ting? Lalu bagaimana kebersamaan Tara dengan Bilqis, putri sematawayang Ayu Ting Ting? Bagaimana pula dengan kisah Cita Citata yang kini merasa lega setelah terbebas dari Ical yang disebut-sebut temperamen?